Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawati al-'ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sa'adatul afadil wa ashabal fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhna al-a'izza, para alim, para sesepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita ta'zimi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Kepala UPT, the Headmaster of SMK Negeri 1 Beci, bersama Majelis Asatid, Bapak dan Ibu guru yang insya Allah bisa digugu dan bisa ditiru. Bisa juga diartikan guru itu kalau minggu turu, kan sekolahnya libur. Satu hal, betapa guru itu memang merupakan panutan bagi siswa-siswinya. Apa yang dilakukan oleh guru itu pasti akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Perilaku guru itu pasti akan menetes kepada murid-muridnya. Kalau perilaku guru itu baik, pasti perilaku murid-muridnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau perilaku guru itu mohon maaf buruk, pasti perilaku murid-muridnya pun akan menjadi buruk. Maka sampai ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah kuno. Kalau modern sekarang malah semakin parah, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Betapa hari ini kita memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil mengislamkan dunia dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 23 tahun. Karena beliau pakai metode uswatun hasanah, keteladanan, bukan hanya sekedar mau'idhah hasanah, tapi lebih memprioritaskan uswatun hasanah oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian
diekspresikan dalam 3 pilar pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Mungkin yang anak-anak hafal cuman yang terakhir, tutwuri handayani, sing ngentut mburi sing ngarep diarani. Keteladanan uswatun hasanah itu merupakan kunci sukses pembinaan pendidikan di lembaga selevel apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, murid zaman dulu itu etikanya sungguh luar biasa, namanya adab, akhlakul karimah, sopan santun menjadi prioritas utama dan selalu dikedepankan. Salah satu sebab kenapa murid zaman dulu akhlaknya bagus-bagus, ya karena guru zaman dulu akhlaknya juga bagus-bagus. Nggak usah diteruskan, ini bahaya ini. Nah kalau murid zaman sekarang kok akhlaknya kurang bagus, ya berarti ya mudah-mudahan anak-anak nggak paham. Saya sering kasih contoh sederhana. Dulu ketika ada murid nakal, ketahuan, kemudian ditakut-takutin, awas tak bilangin ke gurumu, takutnya minta ampun. Jangan bilangin ke guru, kapok aku kapok. Ojo kandano Pak Guru, ojo kandano Pak Guru, ojo wedi. Kenapa? Gurune apik. Jadi murid nakal itu dibilangin, ayo tak laporno gurumu, takut. Taruhlah ada murid kok nyuri jambu, ketahuan nama yang punya, ditakut-takutin, ayo kamu anak SMK Beji yo, nyuri jambu, tak kandak ke gurumu, tak laporkan gurumu. Ojo, nangis, takut. Memang karena gurunya baik, kapok, enggak aku tuh nyolong maneh, aku ndak nyolong maneh, ojo laporno, ojo kandakno gitu. Sekarang ada murid nyuri jambu, ketahuan yang punya, ditakut-takutin, ayo nyuri ya kamu, tak laporkan gurumu. Ya laporkan, ini guruku nondur kayak. Sing ngunduh ya guruku ya. Aku dikai tugas njumputi rontokane kok. Mohon maaf, kalau kepingin sukses dan berhasil satu pendidikan, guru kudu iso digugu lan iso dituru, itu harus banyak ditiru kok dituru. Kuping rusak harus menengok, banyak memberikan tuntunan kepada murid-muridnya, jangan banyak memberi tuntutan. Saya ulang, harus banyak kasih tuntunan, jangan terlalu banyak tuntutan. Kira-kira kalau guru zaman sekarang ke murid-muridnya itu banyak kasih tuntunan apa banyak tuntutan? Mudah-mudahan gurunya pada mendengar. Ya murid itu banyak dituntut. Sekolah kita harus berprestasi sampai punya yel-yel SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK Beji prestasi. Alhamdulillah. Ya kalau yang berprestasi betul kayak yang akan mewakili Indonesia ke Olimpiade apa tadi? Nah itu kan luar biasa. Sorry lah, sekarang modelnya murid itu terlalu banyak dituntut. Sekolah kita harus berprestasi, kalian harus peringkat 1, kalian jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, baik dari sisi
bidang studi apapun, dari sisi olahraga, dari sisi agama, dari sisi apapun, praktek macam-macam, jangan sampai kalah. Kalian harus menang, kalian harus menang. Dituntut tapi nggak dituntun, ya tambah puret murid-muridnya. Puret toh. Ya karena mikir apa yang dimau gurunya itu ndak sampai, UTE ndak noto. Mikir malah ruwet, akhirnya teko sirai metu asepe bul. Sekolahane ya sangit tok. Satu, halo. Loh, ini nanti harus sinkron antara guru dengan murid. Maksud saya begitu. Tak awali dhisik teko gurune, soalnya wis siap. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari jajaran Muspika, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Lurah, para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian sebagian dari wali murid, wali siswa-siswi yang saya hormati. Loh, ini masih pembukaan loh ini. Adik-adik sekalian, para siswa yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, demikian pula para siswi yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang alhamdulillah, hari ini Allah mentakdirkan kita untuk sama-sama bisa hadir, berkumpul, bersilaturahim di halaman sekolah tercinta ini. Sungguh sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sore ini spektakuler. Begitu saya datang memasuki area sekolah ini, sungguh ini adalah SMK yang beraroma pesantren. Ojo kesusu tepuk tangan sih. Walaupun sebagian orang menganggap ini sekolah, ya kayak lambemu itu, ini sekolah kecepet. Tapi semua yang besar itu awalnya dari kecepet dulu. Bahkan kalian lahir sampai sekarang segini besar itu dulunya ya karena sesuatu yang kecepet. Sekolah kalian boleh kecepet. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu, dan itu sebagai tanda beliau diangkat jadi Rasul, itu juga di tempat yang kecepet. Orang sekarang itu malah yang dicari itu yang kecepet-kecepet itu. Wes aja ngawiti ae sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bilang ini sekolah umum. Memang entah kenapa di kalangan masyarakat kita itu ada dikotomi ya, tunggal mie goreng barang itu loh. Oh SMK katrok, dikotomi nggak paham. Ada semacam sekat, nggak ngerti mana? Pemisah itu loh, blok. Ya sorry kalau saya bahasanya agak kasar. Tadi Kepala Dinas Pendidikan kan udah nyampein bahasanya Pasuruan sama Gresik beda, sama Bojonegoro beda lagi. Artinya podo kasare. Pasuruan halus pret.
embel yo bahasane yo padha kasare gresik nemen. Wong aku lho urip nang Gresik 13 tahun, Bro. Saya di pesantren Gresik itu 13 tahun. Ngapal karaktere wong Gresik. Ya mohon maaf, saya memang kasar. Lah kalau Anda kepengen yang halus silakan cari ustadz yang bongso halus. Gak masalah kasar, gak masalah, yang penting kan laris. Ini bang halus gak payu, ceramah halus yang teko mek wong 8, sing 6 ngantuk, sing 2 turu pisan. Ngono lho, Bro. Di kita itu ada semacam wis menengo lapo melu guyu. Tugasmu ini tili pentil nih loh. Batik melu-melu guyu. Ada ini diterus dilanjut apa enggak ini? Ya jangan umek sendiri-sendiri dong. Dengerin, ada semacam dikotomi, ada semacam pemisahan istilah sekolah umum, sekolah. Nah, kalau yang satu sekolah umum berarti satunya sekolah gak umum. Sampai ke ilmu juga begitu, ada ilmu umum, ada ilmu agama, katanya begitu. Lah kalau yang satu disebut ilmu umum berarti satunya ilmu yang gak umum. Padahal semua ilmu itu tergantung kepada manusianya. Belum tentu yang mempelajari fikih secara detail mulai babul toharoh, babul wudhu terus sampai muamalah, yang belajar fikih secara detail, kitab itu mulai Safinatun Najah, terus Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Fathul Sarung, Fathul Sewek barang itu terus dianggap agama. Belum tentu pula yang belajar matematika secara tekun, secara detail itu dianggap umum, tidak mengandung nilai agama. Yang enggak lah. Saya kurang mantap. Yang enggak lah. Apa mesti yang mempelajari fikih itu dibilang agama? Ngomong to yang gak lah ngono, tak baleni. Apa mesti yang mempelajari fikih secara terperinci itu mesti dibilang agama? Apa mesti yang belajar matematika itu enggak agama? Makasih. Kadang-kadang embo. Sorry, tolong diperhatikan. Ini waktunya terbatas banget ini. Belum tentu loh yang belajar fikih secara rinci, secara detail itu agama. Karena ada yang ujian fikih, halo, ujian bidang studi atau mata pelajaran fikih itu dapat nilai 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Niatnya ya usul li fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Ya kerinan lillahi taala. Memang dia ketika ujian bidang studi fikih dapat nilai 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Adalah lebih baik ujian fikihnya dapat nilai 4,5, tapi sholat subuhnya juga jam 4,5. Itu jauh lebih baik daripada yang ujian fikih dapat nilai 9 tapi sholat subuhnya juga jam 9. Understand? Makasih. Ya terutama ibu-ibu, mbak-mbak harus semangat dong bilang yes-nya. Saya ulang, understand? Nah kenapa ketika saya understand sampean harus yes? Karena under itu artinya di bawah, stand itu berdiri. Jadi kalau yang di bawah udah berdiri harus yes gitu. Lah
menengo tak antemi sisan. Duh, iki mesti konotasi pikiranmu beda iki mesti. Kalau yang di bawah, yang dulu di bawah, prestasinya di bawah, peringkatnya di bawah, dulu prestasinya rendah di bawah. Nah, kalau sudah berdiri, sudah naik, lah berarti kan itu prestasi yang betul-betul yes, ngono lho bro. Cilik pikirannya ngeres. Gini, embo. Jadi sekali lagi belum tentu yang mempelajari fikih itu terus agama, terus agamis. Dan jangan dibilang kalau belajar matematika itu nggak ada nilai agamisnya. Agama itu juga memerlukan matematika. Tanpa matematika ibadah nggak sah. Sholat itu ada matematikanya. Ayo coba misalnya sholat zuhur 7 rakaat. Sholli fardhu zuhri sab'ata rakaatin. Sah apa enggak? Ya karena matematikanya salah. Harusnya 4 kok 7. Loh, agama ini matematis, jangan dibilang nggak matematis. Sholat maghrib secara matematika harus 3 rakaatnya. Saking semangatnya ditambahi jadi 8 rakaat. Ya tetap salah. Zakat harus matematis. Woi. Ya kalau zakatnya emas 2,5%, matematis. Nanti zakat zuru ada yang 5%, ada yang 10%, matematis. Woi. Ya Allah ya Karim, semuanya itu ada hitungannya. Ceramah ki ono hitungane, bro. Oh, matematikane kudu mateng. Loh, agama ini penuh dengan perhitungan. Loh, kalau agama nggak ada perhitungan, besok di akhirat nggak ada yaumul hisab. Hari perhitungan amal. Amalmu yang baik dihitung, ketemu berapa. Amal buruk dihitung, ketemu berapa. Nah, susuk tagak. Maka saya secara pribadi dan tokoh-tokoh yang di panggung ini berharap dengan pendidikan yang diterapkan di SMK 1 Beji ini, kalian betul-betul menjadi generasi yang pelopor, bukan yang pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahli Al-Quran bukan yang ahli gendaan. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ulul albab. Aku terus gak digatekno. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu merupakan ayat-ayat Allah yang sangat bermanfaat untuk siapa? Ulil albab, orang yang berakal. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dalam segala situasi dan kondisi selalu berzikir, menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu luar biasa. Maka subhanallah, saya sangat bangga betapa di sekolah ini ada program tahfidz.
tahfidzil Quran, ada bonusnya walaupun cuma 1 juta. Ya itu artinya kan pukulan telak untuk kepala dinas pendidikan. Kalau kepala sekolah aja berani 1 juta, lah kepala dinas pendidikan wani piro. Aslinya ngono. Nah, nek trimo mensupport tuh kabeh yo iso bro, support ya. Aku yo nyupport. Ngono lho. Pinter anjane kepala sekolah itu, hasilnya nutuk kepala dinas pendidikan. Makanya dibawantri 1 juta selama saya masih menjabat sebagai kepala sekolah di sini. 1 juta selama saya masih menjabat sebagai kepala sekolah. Maksudnya ben rodok suwe jabatannya. Ya nomor loro ya kepala dinasnya ben bantu no. CM bantu ngono bro, maksudnya ngono. Lah itu bagian dari berzikir, membaca Al-Quran itu bagian dari berzikir, luar biasa. Membasahi bibirmu, lisanmu dengan firman-firman Allah, dengan kalam-kalam Allah, itu akan menuntun akhlakmu, menuntun moralmu menjadi mulia. Dan agar lambemu itu, bahasa Inggrisnya the congormu itu tidak kulina meso. Loh, orang kalau baca Quran, orang kalau berzikir, pasti yang keluar dari lesannya itu ya ungkapan-ungkapan yang baik. Apa ada orang meso sambil baca wiridan? Ya apa caranya meraktekno? Subhanallah, subhanallah, subhanallah terus meso. Ya ndak iso. Makanya orang kalau mau zikir, mau baca Al-Quran, pasti mulutnya terjaga dan pasti dia selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Maka kalau bisa upayakan ikut program ODOJ, One Day One Juice. 1 hari 1 jus. Hari ini jus apel, besok jus alpukat, besoknya jus mangga gitu. Lah kalau bisa 1 hari 1 jus itu kan berarti 1 bulan khatam sekali kan. Subhanallah, luar biasa. 1 tahun khatam 12 kali. Keberatan 1 day setengah juz. Ya 1 hari setengah juz. 2 bulan khatam sekali, setahun khatam 6 kali. Masih keberatan ya 1 day seperempat juz. Setahun bisa khatam 3 kali. Masih keberatan 1 day 1 lempir. Ya 1 hari 1 lempir. Masih keberatan 1 day 1 rai. Ya 1 hari sak rai loh, sak halaman. Siapa ngomong raimu? 1 halaman. Ya minimal 1 day 1 ayah. 1 hari 1 ayat. Pasti lisan kita akan terjaga. Zikir itu luar biasa. Siapa yang berzikir kepada Allah akan dizikiri oleh Allah. Siapa yang mengingat Allah akan selalu diingat dan diperhatikan oleh Allah. Muncul kebahagiaan dan kebenaran dalam hidupnya. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku juga akan menzikirimu. Kayak gitu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan. Ahli berpikir. Ono neh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini berdoa dan berikhtiar. Ulil albab itu komplit, mempunyai rungokke. Ulil albab itu komplit, punya IQ, EQ dan SQ. Intellectual quotient, emotional quotient dan spiritual quotient. Gak asik blas ngono kok tepuk tangan. Yuk cie ngono lho biar semangat. Saya ulang, komplit mempunyai 3 hal ini secara terpadu. IQ, EQ dan SQ. Intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient. Makasih. Yuk gendeng kabeh suwe-suwe. Mesti kepala dinas pendidikan gak nyongko nek aku iso ngene iki. Walaupun aku nggak punya titel MPDI.
Mau kalah karo sing model ngono-ngono iku. Dipikir aku nggak bisa apa? Ya sorry lah ya. Ini terpadu, betul-betul terpadu, komplit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ulul albab itu sering saya istilahkan ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, ngerti, pinter, tur yo prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir, duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas dan kriminalitas. Loh, angel gawe kata-kata ngene iki ndak gampang, makanya yo larang. Jadi nilai manusia sesungguhnya ada pada itu. Kita malu kalau dibanding dengan negara lain. Sungguh kita itu dalam Al-Quran sebenarnya dibanggakan dengan ungkapan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Masamma siapa yang dimaksud yang terbaik? Ya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu harus menjadi umat yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Negara sedunia prosentase jumlah penduduk muslim terbesar Indonesia. Loh, Arab Saudi kalah sama Indonesia, prosentase jumlah penduduk muslimnya number one Indonesia. Loh, kok cie-cie. Makanya untuk kuota haji tiap tahun paling banyak juga dari Indonesia. Harusnya Indonesia menjadi khaira ummatin, umat yang terbaik. Sekarang sudahkah kita seperti itu? Mohon maaf ya, teknologi-teknologi harus diakui kita kalah. Kalau ada Honda itu mesti Jepang. Yamaha sing ditumpaki Valentino Rossi Jepang. Hoi, Kawasaki, Suzuki Jepang, BMW Eropa. Nah, kalau HP Samsung Korea. Coba Oppo, coba semua dari sana. Nah, coba. Tapi kalau soto Lamongan, sate Madura, wingko Babat, pudak Gresik, jenang Kudus, pempek Palembang, tahu Kediri, gudeg Jogja. Jadi ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh iya, kita harus malu. Ya kenapa ya? Karena rasio tidak dimaksimalkan. Sampai ada satu anekdot, mohon maaf, woi embo gak dirungokno kok. Subhanallah, saya pernah baca buku karangan Profesor, pokoknya Profesor wong pinter lah. Ya gak pinter ya gak jadi profesor. Masa ono Profesor Oon ini ndak ono. Kalau nggak pinter nggak mungkin jadi profesor. Profesor wong pinter lah. Aku lupa namanya. Nah, aku itu kalau udah terlanjur lupa biasanya terus nggak inget. Ini begini, Master IQ, rungokne, Indonesia ku levelnya sangat rendah. Coba, tertinggi itu Israel, ini kayak negaranya kobong, syukur. Semoga nang ludes entek. Ben, dikirim bola api karo Gusti Allah. Gayane mau meluaskan wilayah, gayane bakar untuk meluaskan wilayah, kebablasan, syukur. Ben, lo Israel itu setiap 1 juta penduduk 13.000-nya itu doktor S2.
Sampean sudah S2, SD, SMP. 3 SMK. S3. Jepang itu setiap 1 juta penduduk dokternya sekitar 7 ribuan. Amerika 6.500 dokter dari setiap 1 juta penduduk. India 3.500. Padahal India ini hobinya mau nyanyi dok. Lah ya, terus mulai dulu, mulai Hema Malini sampai Karisma Kapoor, mulai Amitabh Bachchan sampai Shahrukan sampai Sarungan, sampai Shahir Sheikh, itu yo nyanyi, hobinya nyanyi. Apa yang nyanyi? Mangan nyanyi, ya, mancing nyanyi, adus nyanyi, ngesingi karo nyanyi, jotosane karo nyanyi. India kan tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek gotange nyanyi toh bino. Tapi ternyata dari setiap 1 juta penduduk 3.500 itu dokter. Lah Indonesia ini 1 juta penduduk dokternya cuma 64. Tapi walaupun begitu ada yang bisa kita banggakan. Oke, kita memang miskin dokter, boleh dilecehkan oleh negara-negara lain, direndahkan oleh negara-negara lain. Katanya kalau urusan teknologi, urusan pendidikan kita hanya bangga kalau disandingkan dengan Myanmar, dengan Kamboja, kita top. Tapi kalau dengan negara-negara berkembang dan negara maju, kita nggak ada apa-apanya. Oke, kita boleh direndahkan urusan itu, tapi kita punya kebanggaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini, termasuk Jepang, termasuk Amerika. Yang punya paling banyak adalah Indonesia. Apa itu? Dukun. Mulai dukun bayi, dukun tiban, dukun bancik, sampai dukun cabul. Allah, sampai ono anekdot ngono kok lho bro. Coba ada konferensi teknologi tingkat dunia ya, masing-masing negara membanggakan teknologi di negaranya. Amerika ini unjuk bicara, wah negara saya, Amerika yang sekarang presiden terpilihnya Donald Trump itu sangat rasis dan anti Islam. Tapi sakjane padha wae di presiden sapa wis ngono iku, Amerika wis ngono iku. Padha wae asline, padha wae. Situe sing menang iku ya sing gawe ISIS. Donald Trump yang anti Islam ya asline ya padha wae, cuma terang-terangan karo samar ngono ae lho. Nang Indonesia iki asline ya ora. Andaikan itu orang-orang ngerti, orang-orang yang ngerti itu banyak pada ketawa itu permainan seperti itu. Orang-orang yang pinter itu pada ketawa. Untungnya yang pinter nggak begitu banyak. Termasuk yang ketawa hari ini kan nggak pinter hasilnya. Tadi mohon maaf, woi Amerika itu gini, wah negara saya luar biasa, konstruksi bangunan top, bisa bikin bangunan pencakar langit tingkat 1000. Negara-negara lain nggak percaya, masa nggak percaya bangunan sampai tingkat 1000 kayak apa? Berkilah di Amerika, ya nggak tingkat 1000, ya nggak 1000 ke bawah sedikit lah, 700-800. Jepang sekarang, wah kalau negara saya yang maju itu teknologi, negara saya bisa bikin pesawat ulang alik itu dalam 1 detik bisa berputar 10 kali. Liane nggak percaya, wow boy, yang enggak lah, masa 1 detik kok berputar 10 kali. Kata Jepang, ya enggak 10, ya ke bawah sedikit lah, 6-7 kali. Indonesia dengan bangganya, wah kalau negara saya yang maju itu kedokteran. Kalau ada wanita hamil tua, dokter di negara saya bisa melahirkan bayinya itu dari pusar, teko udel. Top, ini aneh, ya gak percaya masuk lahir teko udel. Kata Indonesia, ya nggak dari udel ke bawah sedikit lah. Jadi otak orang di otaknya orang Jepang itu andaikan dijual 1 gramnya itu laku sekitar $3.000. 1 gram
Otaknya orang Amerika 1 gramnya laku $5.000. Otaknya orang Israel, Israel itu top loh itu. Makanya Amerika itu tidak berani sama Israel. Israel itu perang lawan negara manapun, Amerika selalu di belakangnya, di backup sama Amerika. Kenapa? Karena ternyata produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grandmakernya orang Israel. Kau ngerti ya grandmaker? Tenaga ahlinya, tenaga pemikirnya itu orang Israel semua. Ngono loh. Otaknya orang, kalau orang Jepang itu otaknya 1 gram $3.000, orang Amerika otaknya 1 gram $5.000, otaknya orang Israel 1 gramnya $7.500. Ya paling mahal itu otaknya orang Indonesia, 1 gram itu $100.000. Kok mahal? Orisinil, nggak pernah dipakai. Paling yang mau disamponi diuyek kayak ngono. Embo. Kapan kita bisa menciptakan generasi yang betul-betul ulul albab, yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar? Jam 5 wisan. Jawabannya ya. Jawabannya ada pada lembaga pendidikan, dan saya akan menekankan sebagaimana yang dipesankan oleh kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan tadi, karakter education, pendidikan karakter gitu bro, ngono melongo men. Kelemahan bangsa kita dalam metode pendidikan itu ya memang pendidikan karakter. Oke, Pak Presiden itu sudah mencanangkan revolusi mental. Kan revolusi mental itu sebenarnya intinya juga pembinaan akhlak. Andaikan itu betul-betul dipraktekkan, luar biasa. Lah kalau masih seperti ini ya, Indonesia kondisinya ya masih kayak gini. Meskipun dipresideni malaikat, tapi kalau karakter bangsa itu masih seperti ini, sampai kiamat kurang 2 minggu, ya tetap kayak gini. Makanya saya itu ya untuk perbaikan karakter itu, ketika saya ngaji di beberapa daerah, ketemu sama pimpinan daerah, saya pesen, ya saya bisanya dakwah hanya lewat pesen kayak gitu. Bapak, saya pesen, kalau Bapak melantik pejabat anak buah Bapak, tolong setelah dilantik dan sumpah jabatan diajak berdoa agar menjadi pejabat yang baik untuk membangun negeri ini menjadi baik. Siap Pak Kiai, doanya apa? Tak ulangi, setelah dilantik dan sumpah jabatan ajak berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Loh, itu kan doa puasa. Lah iya, makanya suruh puasa dulu. Habis dilantik sumpah jabatan, begitu dapat SK jabatan, puasa dulu. Puasa. Boleh makan sate tapi nunggu maghrib. Boleh makan tahu tempe, rawon, kare, tunggu maghrib. Boleh minum es teler, es degan, es cincau, tapi tunggu maghrib. Artinya pejabat itu bolehlah menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang mewah, tapi tunggu perekonomian rakyat itu tertata dengan baik dulu. Ya sekarang ya puasa dhisik. Ngono lho. Ora rakyat iki lho ambekane sik Senin Kemis. Engkis. Pejabat njaluk fasilitas mobil dinas sing regane M-an, lawarang sampai 1,4 M, 1,7 M. Perekonomian rakyat sih koyo ngene kok, mobil dinas larang-larang. Ngono-ngono sing ngomong, ya mudah-mudahan dengan mobil dinas ini bisa meningkatkan kinerja saya. Hubungannya lopo to blok? Apa hubungan antara mobil dinas dengan kinerja? Orang itu kalau memang karakternya bagus, kinerjanya bagus, meskipun dikasih kendaraan dinas geledekan, ya tetep apik Iwan kinerjanya.
Oke, ono Mercedes Benz. Apa ya? Alphard sik murah, Bro. Wis to meneng Range Rovers. Kowe ora ngerti kowe. Kowe ora ngerti modelmu. Ngertimu Cherry ngono gitu. Rego 16 juta. Dilakokno dikemenggoki pintune mbuka dhewe glodak ngono. Kowe nek rombongan undangan kan numpak ngono kuwi to. Tangki ganti jirigen. Lek pancen karakternya jelek, kinerjanya jelek ya meskipun dikasih kendaraan dinas, mobil dinas yang mewah, yo panggah pancet elek ae kelakuane gitu loh. Aku guyu aku lek ono statement ngene. Mudah-mudahan dengan mobil dinas yang bagus bisa meningkatkan kinerja saya. Preketek aku yo. Mental tikus yo panggah tikus. Mobil dinas api-api puasa dulu. Puasa, boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, ya nunggu maghrib. Boleh menikmati fasilitas-fasilitas yang mewah-mewah, ya nunggu kalau perekonomian rakyatnya sudah bagus. Makanya tak suruh baca doa nawaitu shauma ghadin. Sekarang ndak ya pejabat-pejabat, habis dilantik baca sumpah jabatan, doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Geragas tadi. Aku ngomongin ini ya kawendel wong ndak kenal wong ya. Ya kenal sih pejabat-pejabat yo bolo kabeh aku. Tapi aku kalau memang ini kebenaran harus saya sampaikan walaupun itu pahit harus saya sampaikan. Pejabatnya marah ben ra ngurusi wong marah CE. Tujuanku apik kok. Ngono lho, nyatane ya sing kroco-kroco ya do tepuk tangan. Berarti kan setuju. Untuk pendidikan, rasa-rasanya belum kita dapati ada lembaga pendidikan selevel apapun yang tes masuk dan syarat diterima di lembaga pendidikan itu soal karakter. Ya, untuk mempermudah contoh, saya belum pernah mendapati ada perguruan tinggi atau universitas yang tes masuknya soal karakter. Diterima menjadi mahasiswa atau mahasiswi dengan catatan berakhlakul karimah dan dapat legitimasi dari masyarakat, tanda tangan wong sak RT bahwa anak ini betul-betul berakhlakul karimah. Nah sekarang kan cukup berkelakuan baik. Nah, kelakuan baik jaluk nggone polsek angger dicetok 20.000 dadi, Bro. Gak usah guyu dan aku wis kulino ngono iku. Nah kalau cuman surat pernyataan berkelakuan baik itu gampang banget, budal no polsek nggo 20.000 cetok kelakuan baik wesan. Maksud saya yang betul-betul teruji secara karakter berakhlakul karimah minta tanda tangan minimal warga sa-RT bahwa anak ini betul-betul berkelakuan baik, anak ini betul-betul berbakti kepada orang tua, dan anak ini betul-betul akhlaknya bagus, tanda tangan wong sa-RT. Nggak ada itu. Pokoknya masuk ke perguruan tinggi, ke fakultas apapun, yang penting bisa mengerjakan tes, diterima, senakal apapun dia, walaupun itu tukang copet, walaupun itu tukang mabuk, tukang teler, pokok tesnya lulus diterima. Bahkan untuk apa? Salah habis sudah mentelengi aku kok. Untuk menjadi sarjana agama sekalipun, asal lulus skripsinya SAG, sarjana alam gaib, untuk dapat titel dan gelar S2 yang penting bisa menyelesaikan tesis S2. Tidak peduli dia pernah menghamili 3 pembantu dan memperkosa 7 ibu kos. Lah karena memang bukan pendidikan karakter. Halo. Maka di sini pentingnya
Hidupkan suasana agama dimanapun, di rumah, dalam keluarga, buat suasana agama. Di sekolah, buat suasana agama. Saya salut, aplaus dan angkat kopiah, soalnya aku gak pakai topi. Biasanya kan angkat topi untuk SMK 1 Beji yang subhanallah mengadakan acara-acara religius semacam ini, dan saya berharap acara-acara semacam ini dipersering, Pak Kepala Sekolah. Saya begitu masuk melangkah, tek, no drug, anti narkoba. Memang narkoba itu salah satu yang merusak karakter generasi bangsa. Indonesia ini sekarang lagi dijajah sama narkoba. Bukan dijajah dengan senjata-senjata yang canggih, kolonialismenya sekarang ini diantaranya melalui narkoba. Adik-adik sekalian, makasih. Narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan. Halo, bisa dilanjut? Saya ulang. Iya. Narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, enggak, tapi narkoba itu sebuah kejahatan. Bahkan narkoba itu jenis kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Tolong diperhatikan. Saya katakan kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik. Ya, dikatakan organisasi, betul, karena memang ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dananya yang besar, ada visi misinya, ada targetnya, ada evaluasinya. Ya Allah, woi, ini adalah merupakan target besar untuk menghancurkan generasi muda Indonesia, generasi Islam Indonesia, atau Islam secara keseluruhan, bisa dikatakan begitu. Zaman rengokno niki. Makanya aku ngomongnya arang-arang karo mikir. Nah, artinya kata-kata apa yang mudah difahami oleh kalian. Itu orang ngomong itu yang paling susah itu kan memahamkan audien. Gitu. Lah kalau yang diomong itu orang-orang yang cerdas, yo gampang sih, pakai bahasa apapun paham. Tapi lihat potongan model ya kan harus pakai bahasa yang kira-kira mudah difahami gitu loh. Sasaran tembaknya yang pertama, sasaran tembak dari narkoba itu sama dengan loh, bahwa ini betul-betul kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik. Buktinya pengedar narkoba itu sudah dikasih sanksi dan hukuman seberat-beratnya sampai pada tingkat hukuman mati. Tapi kenyataannya, faktanya, peredaran narkoba tidak pernah berhenti. Subhanallah. Nggih dan nggih. Ya iki polisi urung karuan iso nerangno model ngene iki lho. Dadi kiai ustadz itu membantu banget tugasnya polisi. Pembinaan mental, pembinaan karakter kayak gini kan siapa kalau nggak kiai, kalau nggak ustadz. Gitu. Makanya polisi harus betul-betul dukung nanggone ustadz nanggone kiai. Makasih. Loh, pengedar narkoba itu sudah dihukum seberat-beratnya sampai pada hukuman mati, tapi peredarannya itu tidak pernah berhenti. Sasaran tembaknya satu, anak pejabat, dengan harapan kalau dia kena ya bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya.
Anak pejabat kalau terkena narkoba bisa ditolong oleh orang tuanya dengan mengandalkan jabatannya, kan orang tuanya punya jabatan. Anaknya kena, ya bisa nolong lah. Cece karo rupamu ngono kuwi. Kowe adek kenek koni lho, adek kenek. Cedok ya uncalno jero sel kon. Mangane jok macem-macem kon. Hoi, ya mohon maaf, memang itu sasarannya begitu, memang begitu. Anak pejabat, ya untuk merusak jabatan orang tuanya juga, untuk merusak karakter bangsa juga. Yang kedua sasarannya anak orang-orang kaya, dengan harapan bisa mempengaruhi dan mengajak teman-temannya yang lain. Kan kalau anaknya orang kaya itu sangune akeh, uang sakunya aja banyak, duitnya banyak, dia bisa ngebosi konco-koncone ngono harapan itu. Maka anak orang kaya jadi sasaran tembak. Anak potong ngamung ini yo gak kuat tuku, paling lempok mbok obong campur autan karo geceki bodrek ngene, enggak modar pira-pira nyungsep loh. Itu merusak sel-sel otak, bahkan merusak organ-organ dalam sini loh. Makanya diharamkan. Tidak ada sesuatu yang diharamkan dalam Islam kecuali memang itu madarat, apalagi yang namanya narkoba. Naudzubillah. Halo. Dan kalau sudah terkena seperti itu, sama ndak roh dhewe itu dampaknya. Kalau sudah kecanduan kayak gimana, rehabilitasinya lama, proses pemulihannya juga lama. Dilaan wis ngono karo persis. Makasih, berarti aktingku berhasil ngono lho. Sorry. Yang ketiga sasaran tembaknya siapa? Anak tokoh-tokoh Islam, karena yang mengharamkan itu kan Islam. Minuman keras itu yang mengharamkan kan Islam. Mohon maaf, tanpa mengenai rasa hormat kepada pemeluk agama yang lain, kalau di agama yang lain kan nggak ada haram toh. Mendem kayak apa ndak haram, sampai minuman keras mau dilegalkan barang, karena memang ndak haram menurut mereka. Yang mengharamkan kan Islam. Maka yang jadi sasaran berikutnya adalah anak tokoh-tokoh Islam, dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Anaknya guru agama, anaknya ustadz, anaknya kepala dinas pendidikan. Makasih. Termasuk anak kiai, untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Nah saiki misalnya anaknya kepala dinas pendidikan yang kena bapaknya gak melok on, stres mesti orang tuanya gitu. Ya Allah, makasih kembali. Dan sekali lagi di sini penting pendidikan karakter. Yang pertama, Rasulullah memang diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, anak-anak sekalian, kemudian untuk mencapai itu, kesuksesan itu bisa dicapai ya harus dengan usaha keras tentu saja. Salah satu faktor, tolong diperhatikan, ini masih ada 5 menit ini, keberhasilan dan terus sampai maghrib, sampai isya, sanggup sampai jam 10 malam. Oke, siapa takut? Tak tantang sampai jam 10 malam Anda di sini, aku pulang duluan. Kata meloro uang ditempa dengan kehidupan yang mbuh ra dirungokno, ngajak terus ra dirungokno. Masa kecil Rasulullah itu penuh dengan perjuangan. Lahir sudah dalam keadaan yatim, usia 6 bulan piatu, terus penuh perjuangan. Masih kecil Rasulullah itu kerja, berangon wedhus, iya, menggembala kambing. Kambingnya orang kaya ya dengan upah sekian. Duh, ini sebenarnya pelajaran
menggembala, halo, menggembala kambing. Ini pelajaran dari Allah untuk mengantarkan Rasulullah mempunyai leadership yang sip. Leadership yang sip, mempunyai jiwa kepemimpinan yang hebat. Sebelum memimpin umat, sebelum memimpin manusia, dilatih mimpin binatang dulu. Binatang bukan sembarang binatang, dipilihkan kambing. Kenapa kok kambing bukan binatang-binatang yang lain? Karena hasil survei riset membuktikan kambing itu binatang yang paling susah diatur. Meskipun seperti itu, wedhus sih paling angel diatur. Makanya nggak ada orang sirkus pakai kambing, itu nggak ada. Nggak akan nek diulangi wedhus. Taman pernah lihat ada sirkus pakai kambing? Walaupun kelemar-kelemar kayak gitu, gak kena diatur itu kambing. Paling susah diatur, gak bisa dilatih. Makanya Rasulullah dididik oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Sebelum memimpin manusia, sebelum memimpin umat, mimpin binatang dulu. Itu pun binatang yang paling susah diatur. Apa? Kambing. Karena kambing itu memang paling susah diatur. Gak ono kan wong sirkus nganggo wedhus, gak ono. Sak kereng-kerenge macan isih kena dilatih. Bisa dipakai sirkus, bisa ditundukkan. Ono pawange, pawang macan itu ono, macan dijak sirkus bisa menerobos gelang-gelang api, bisa loncat-loncat, luar biasa. Padahal itu dikarani apa ya istilahnya, the king of alas, raja hutan. Tapi masih bisa dilatih. Ono pawange, ular, buas, upasnya bisanya beracun. Subhanallah, bisa dilatih, dikitari ular macam-macam. Ono pawange, tapi sampean tahu krungu ono pawang wedhus. Gajah yang begitu gede itu bisa diajak sirkus, bisa dilatih, suruh sepak bola, suruh main basket, iso, suruh berdiri bisa, suruh duduk bisa. Makanya ada sarung cap gajah pinara itu. Sarung cap gajah medongkrong bisa. Tapi wedhus nggak iso diatur, nggak iso diatur. Walaupun seperti itu susah diatur, paling susah diatur kambing itu. Nah, ada cerita waktu Rasulullah menggembala kambing-kambing itu di kebun salah satu orang kaya Quraisy waktu itu, ya, kebun kurma, panjenengan kono ora ana tanduran salak, yang ada kurma, kebun kurma yang masih kira-kira segini loh. Masih ya seginilah, masih segini. Nah, itu kambingnya Rasulullah digembalakan di situ. Nah, tahu banyak kambing di kebunnya, yang punya kebun marah-marah, ini kurang ajar, ini siapa yang menggembalai? Awas nanti kalau sampai tanaman-tanaman kurma ini rusak gara-gara dimakan dan diinjak-injak kambing, tak hukum kamu. Rasulullah kecil waktu itu dengan senyum menjawab dan meminta maaf. Mohon maaf Bapak, ini yang menggembala kambing adalah saya, cuma ini kambingnya bukan kambing saya hanya menggembala. Mohon maaf kalau memang kambing-kambing ini nanti ngerusak tanaman Bapak, saya bertanggung jawab. Akhirnya kambing-kambing itu wedhus-wedhus itu didhawuhi sama Kanjeng Nabi, dikumpulno. Hei para wedhus-wedhus, dengarkan ya wedhus. Kok wedhusnya pada ketawa sih? Hei para wedhus-wedhus, aku ini rungokno. Ya pancene angel diatur ya wedhus tenan berarti. Aku ini cuma menggembala kalian, aku cuma angon kalian. Aku ini cuma menggembala kalian. Maka jangan menyusahkan aku. Kamu boleh di kebun ini, tapi jangan sampai ngerusak tanaman kurmanya. Jangan menginjak-injak apalagi memakannya. Boleh kamu makan rumputnya saja. Lu ngono iki lho, wedhus dibilangin gitu sama Rasulullah, nurut. Jadi sama sekali nggak ada yang menginjak-injak tanaman kurma apalagi memakannya. Yang dimakan cuma rumputnya aja. Akhirnya kebun kurma itu jadi bersih tuh rumput-rumputnya. Ya pada karo ya dibersihi rumputnya, matun kata orang Jawa. Nah, dan wedhus itu kan mengeluarkan makjun itu, ya bunder-bunder hitam itu loh. Nah, telepok. Nah, otomatis itu jadi pupuk untuk tanaman kurma itu.
Loh, habis ditempati kambing-kambing yang digembala Rasulullah itu, tanaman kurmanya semakin subur, semakin bagus, panennya melimpah. Subhanallah. Ini hikmahnya apa? Wedhus saja dibilangin Rasulullah nurut. Lah kalau siswa-siswi SMK loh dibilangin guru-gurunya pakai hadisnya Rasulullah kok nggak nurut, berarti kalah karo para wedhus-wedhus sekalian. Lah iya toh. Mas sama. Ya berarti kalah. Maka wedhus yang duwe akhlak. Dan sekarang banyak manusia yang kehilangan moral, kehilangan pri kemanusiaannya. Pernah kapan itu saya nonton TV pas acara binatang-binatang ya, acara flora and fauna apa biyen itu loh. Ya wis pokoke ngono iku lah. Termasuk kon barang ono di jerone. Waktu itu pas ada ditayangkan, mohon maaf, ada induk kucing mboke kucing lho. Mana kok melahirkan kaya wong ya. Mana anaknya itu meong. Nai itu loh, ya gak pedet rek anaknya, ya dobel kucingnya. Nai itu. Anakan kucing kan cemeng gitu, cemeng ya bahasanya. Jadi ada induk kucing melahirkan anaknya, namanya cemeng. Habis melahirkan, ini si ibu mati. Akhirnya si cemeng ini ya yatim piatu, bahkan kejet-kejet sendirian, nggak ada induknya, kejet-kejet sendirian, kelipan kejet sendirian baru lahir. Nah, ketahuan nama bedes, konangan bedes, ngono ku bedes iso welas kok. Dicedhaki karo bedes, diramut bedes, dimii karo bedes, diramut sampai hidup sampai besar. Aku tuh berpikir subhanallah, bedes saja punya pri kebedesan. Lah sekarang kok banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Lah kalau bedes punya pri kebedesan, kok manusia nggak punya pri kemanusiaan, itu berarti manusianya kalah sama. Kon ngomong bedes aja nyawang aku tak antem sisan. Gitu loh. Jadi ya Allah, moral sekali lagi, akhlak. La fakhranil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi. Terus kapal siji-siji ne mung rika nang atine sun. Makasih. Cangkem rusak ya ngono iku. Njak siiran sing penuh filosofi kok ndak apal kae. Ngene iki Pak, ingon-ingone sampean modele. La fakhranil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi la bil jamali wal hariri wal dhahabi. Kaya tandak bedes. Oh kok niku nabu yo gak temen blas ngono ta bro. Oh sing serius ngono lho ket mau. Oh grogi apa ya ancene ndak iso. Gak profesional blas ngono. Makasih atas keloteanmu. La fakhra lil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi. Halo, tidaklah satu kebanggaan, kehormatan, nilai seorang pemuda itu
dari perhiasannya, emas, pakaian macam-macam, enggak, tapi nilai seorang pemuda itu adalah bil ulumi wal adabi, dengan ilmu dan adab, dengan ilmu dan akhlak, nilaimu akan menjadi tinggi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hidup menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Adik-adik, sungguh ini sebagai bentuk kasih sayangku dan cintaku kepadamu. I love you full. Yang di belakang bukan yang kamu, ngapain? Yang belakang sono loh. Aku akan selalu merindukanmu. Aku ingin ketika aku jumpa kamu, kamu udah banyak berubah. Gak kayak kamu yang kali ini, tapi kamu udah berubah menjadi jauh lebih baik. Kamu yang nanti aku jumpai bukan kamu yang saat ini. Nek foto-foto ya iso anakku bro, nek foto geleme. Angengane kok. Oke, sama-sama kita akhiri dengan doa karena waktunya udah. Iya, saya berdoa mudah-mudahan sekolah ini betul-betul menjadi sekolah yang manfaah, maslahah, barokah, mampu mengantarkan siswa-siswinya menjadi generasi-generasi yang solehin solehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadhihi al-madrasah SMK Negeri 1 Beci ma'muran bi ibadika shalihin wa ma'muran bi ibadika al-mu'minin wa ma'muran bi ibadika al-muttaqin wa ma'muran bi ibadika al-mukhlisin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana dhurriyyatina qauman wa jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli salatil jamaah wa ahli dzikri wa ahli al-iman wal islam wal ihsan wal yaqin wal istiqamah wa ahli al-khair was salah fid darain. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.